Bab 3. Setelah cukup lama memejamkan matanya, Gwen langsung kembali membuka matanya. Dia menyimpan tangannya di bawah kemudian menatap ke arah depan. Tuhan, aku tidak punya siapapun lagi di dunia ini. Aku terlalu malu untuk meminta tolong pada Bibi Salsa dan juga Paman Nino. Aku hanya berharap, lembutkanlah saja hati kakakku. Jangan terlalu jahat padaku. Mentalku tidak sekuat itu. Gwen berbicara dengan berlinang air mata. Teringat setahun ini kehidupannya begitu berat. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya ingin lulus secepatnya, mempunyai pekerjaan dan memulai hidup yang baru. Walaupun dia tidak tahu apakah dia mampu bertahan lagi atau tidak, karena mentalnya benar-benar dihajar habis-habisan oleh makian kakak tirinya. Setelah cukup lama terdiam, Gwen pun langsung bangkit dari duduknya. Kemudian wanita cantik itu memutuskan untuk pulang. Gwen melihat jam di pergelangan tangannya. Ternyata waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Dia memutuskan untuk berjalan ke apartemennya dan tidak menaiki bis. Saat berada di depan toko kue, Gwen menghentikan langkahnya. Dia melihat kek kecil. Gwen membuka tasnya, kemudian wanita cantik itu melihat ke arah dompetnya, memastikan yang uang dia punya. Gwen merasa bimbang. Dia harus menghemat uang yang ada, tapi dia juga ingin membeli kue untuk merayakan ulang tahunnya sendiri. Tidak apa-apa, beli kue ulang tahun setahun sekali ini, ucap Gwen yang pada akhirnya memutuskan untuk langsung masuk. Kemudian dia langsung mengambil kue kecil yang tadi dia lihatnya. Setelah itu ia membayarnya ke kasir. Senyum Gwen begitu mengembang ketika menenteng paper bag kecil yang merupakan kue ulang tahunnya. Wanita itu bisa bahagia dengan hal yang sangat sederhana. Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya Gwen pun sampai di apartemen kakaknya. Wanita itu langsung masuk ke dalam dan ternyata Kalindra sudah sampai. Mata Gwen membulat sempurna ketika melihat apa yang sedang Kalindra dan Jessica lakukan. Hingga tak lama dia langsung berbalik. Sedangkan Kalindra yang sedang berciuman dengan Jessica dengan cepat menjauhkan tubuhnya dari Jessica ketika mendengar suara dari arah Gwen. Buatkan kami minuman, titah Kalindra dengan cepat. Gwen pun berjalan ke arah dapur. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Kalindra dan Jessica, Gwen merasa kesal. Dia seperti cemburu, namun dia dengan cepat segera menyadarkan dirinya bahwa dia tidak boleh mengalami perasaan hal semacam ini. Setelah berada di dapur, Gwen langsung menyimpan paper bag yang berisi kue yang tadi dia beli. Kemudian dia menyiapkan minuman untuk Kalindra dan juga Jessica. Ini kak, ucap Gwen. Dia berusaha untuk tidak menatap Kalindra, sebab tentu saja dia merasa cemburu. Ayo sayang, minum, ucap Kalindra pada Jessica. 2 jam lagi, buatkan kami makan malam, titah Kalindra. Hingga Gwen mengangguk. Lalu setelah itu, dia pun langsung berbalik pergi ke kamarnya. Dia berencana untuk membersihkan dirinya dulu dan sayangnya, Gwen melupakan kue yang baru saja dia beli dan menyimpannya di dapur. 1 jam kemudian, Gwen keluar dari kamar. Dia berencana mengambil kuenya. Dia baru saja membereskan tugas dan dia baru saja mengingat tadi dia membeli kue ulang tahun. Namun saat berada di dapur, Gwen dilanda kepanikan ketika kue yang sudah tidak ada. Dia pun langsung mencari ke sekitar area dapur, tapi tetap aja tidak ada. Hingga tak lama, tatapan Gwen terhenti di tempat sampah. Mata Gwen membulat sempurna ketika melihat paper bag yang berisi kek dia beli sudah berada di sana. Dengan cepat, Gwen pun langsung mengambil paper bag itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa melemah ketika mengangkat paper bag itu dan ternyata Mika yang barusan membungkus kue yang dia beli sudah kosong.
Rupanya tadi Jessica pergi ke dapur dan dia tak sengaja menemukan paper bag tersebut, hingga dia pun langsung memakannya karena dia pikir itu milik Kalindra. Dan sekarang ketika melihat kuenya sudah habis, Gwen merasa benar-benar melemas. Dia yang benar-benar sudah kecewa langsung berjalan ke arah ruang tamu. "Kakak, apa kakak memakan kue milikku?" tanya Gwen. Untuk pertama kalinya dia mungkin berani berbicara seperti ini pada Kalindra, sebab dia benar-benar sudah kecewa. Mungkin bagi orang lain, sepotong kue hanya hal biasa, tapi tidak bagi Gwen. Dia hanya ingin meniup lilin merayakan ulang tahunnya sendiri. Tapi ternyata sebelum melakukan itu, kuenya sudah dimakan oleh Jessica. "Apa maksudmu?" tanya Kalindra. "Oh, tadi aku yang memakannya," ucap Jessica. "Kenapa kakak memakannya? Itu kan milikku," protes Gwen. "Apa-apaan kau?" Kalindra langsung berkata hingga Gwen langsung menunduk. "Kau mempermasalahkan satu potong kue? Apa kau lupa siapa yang membiayaimu selama 6 tahun ini?" Nada suara Kalindra mulai meninggi hingga jantung Gwen langsung berdetak 2 kali lebih cepat. Dia tidak berdaya ketika Kalindra mengungkit hal ini. Padahal maksud Gwen bukan seperti itu. "Biar aku yang meminta maaf." "Baiklah, maaf, aku akan menggantinya. Aku akan memesan." "Tidak usah sayang, biarkan saja dia harus tahu diri." Kalindra memotong ucapan Jessica. Dan untuk kesekian kalinya, ucapan Kalindra menusuk di jantung Gwen, hingga Gwen hanya menggigit bibirnya. Mungkin satu kali kedipan saja sudah meneteskan air matanya. Maaf, aku tidak bermaksud." Pada akhirnya Gwen yang meminta maaf pada Jessica daripada dia mendapatkan masalah. "Minta maaf pada Jessica," titah Kalindra. Gwen menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, berusaha menenangkan dirinya dan mengendalikan dirinya. "Kak Jessica, aku minta maaf," ucap Gwen dengan suara yang sangat pelan, bahkan dia hampir menangis. "Tidak apa-apa, aku yang meminta maaf," balas Jessica. Hingga dengan cepat Gwen langsung berbalik kemudian kembali ke kamarnya. Ketika pergi ke kamarnya, Gwen langsung berjalan ke arah ranjang. Kemudian dia membaringkan tubuhnya, menjadikan tangannya sebagai bantalan. Wanita malang itu meringkuk menatap ke depan dengan tangis yang berlinang. Gwen menggigit selimut kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar merasakan sakit hati atas apa yang terjadi, atas ucapan Kalindra. Tapi seperti biasa, Gwen tidak berdaya.